Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualimin, Guru Pendidikan Agama Islam di STN Rawatan 02 Pagi Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2005 dengan nomor induk mahasiswa 425013652 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Saat ini saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di kelas 4 dengan materi beriman pada Rasul Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya pada sehat. Hari ini siapa yang nggak masuk? Terus yang dua Ridwan kenapa? Sakit. Terus satunya siapa? Sakit juga. Oke, yang sakit kita doakan semoga dia cepat sehat, bisa kembali ke sekolah, dan bisa kumpul lagi dengan kita. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat satu aja ya. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ayo kita maju pimpin doanya. Semua siap berdoa, angkat kedua tangannya. Kita berdoa yang benar. Duduk siap. Dari mulai. Nah, hari ini buka buku pelajaran agamanya tentang iman kepada Rasul Allah. Iman pada Rasul Allah. Sudah ketemu? Beriman pada Rasul Allah. Sudah ketemu? Ya, oke, kita bahas iman kepada Rasul Allah, termasuk bagian daripada rukun iman. Yang keberapa rukun iman? Yang keberapa? Yang keberapa? Oke, kita coba dulu. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada
rukun iman yang keempat. Itu apa sih arti iman? Iman itu artinya adalah meyakini atau percaya. Apa buktinya kita percaya pada Rasul? Apa kita meyakini bahwa Rasul itu ada? Yaitu dengan kita percaya dengan ajarannya. Apa ajaran Rasul? Satu, apa buktinya adanya Rasul? Yaitu ajarannya. Apa ajarannya? Yaitu untuk berbuat baik. Setiap Rasul pasti dia mengajarkan berbuat baik kepada umatnya, dan yang paling utama adalah untuk menyembah kepada Allah. Apa aja contoh ajaran Rasul yang itu? Apa ajaran Rasul? Berbuat baik, terus sholat. Sholat itu bagian juga ajaran daripada Rasul. Ya, iman kepada Rasul artinya percaya dan meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Jumlah Nabi dan Rasul yang kita yakini berjumlah berapa? 25. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran bahwa jumlah Nabi itu banyak, bukan cuma 25, yaitu berjumlah 124.000. 124.000 jumlah Nabi dan Rasul. Terus Allah perkecil lagi. Yang tadinya 124.000, kalau 124.000 saya yakin, Pak Guru yakin nggak ada yang pada hafal karena saking banyaknya ya. Ya, jadi kecilnya sama Allah berjumlah yang kita yakini berjumlah 25. Ini yang wajib kita yakini, yang wajib kita percayai. 25 diperkecil lagi. Ada 5 ranking terbaik. 5 ranking terbaik Rasul, yaitu yang dikenal dengan 5 Rasul Ulul Azmi. Ada 5 diperkecil lagi menjadi 5. Siapa aja Rasul Ulul Azmi? Nanti kita bahas di ini selanjutnya. Nah, siapa aja Rasul yang 25 Nabi itu? Itu yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama di dunia. Laki-laki pertama di dunia itu Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Tanah yang apa? Tanah yang berasal dari surga. Yang kedua, Nabi Idris. Ada yang tahu ceritanya Nabi Idris? Sudah tahu. Nah, Nabi Idris ini dia sampai sekarang tinggalnya di surga. Bahkan dia pernah ada kisahnya gini. Nabi Idris tadinya dia tinggal di dunia, dibawa oleh Allah suruh melihat surga, keindahan surga, dibawa ke akhirat melihat keindahan surga. Nah, melihat keindahan surga, Nabi Idris ini takjub, saking takjubnya sampai dia pingsan. Nah, setelah bangun, Nabi Idris ini punya keinginan, dia pengen tinggal di surga. Bagaimana caranya? Dia pertama mohon, ya Allah, saya pengen tinggal di surga. Kata Allah, belum waktunya. Nanti kamu akan tinggal di dalam surga. Nah, kalau Nabi Idris ini pakai sendal, dia ke surganya pakai sendal. Sendalnya ditinggalin. Nah, sendalnya ditinggalin. Nabi Idris ini turun ke bumi. Sengaja dia tinggalin sendalnya di surga. Dia pas sampai di bumi, dia bilang sama malaikat Jibril, malaikat Jibril, saya kayaknya ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Sendal saya ketinggalan di surga. Sendal saya ketinggalan di surga. Balik lagi Nabi Idris, ngambil sendalnya, dipakai di dalam surga. Sampai sekarang Nabi Idris ini tinggal di dalam surga sama sendal-sendalnya. Ada yang pernah tinggal di dalam surga sama sendal-sendalnya? Ada sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini orangnya masih di dunia, tapi bunyi sendalnya itu udah ada di dalam surga. Kalau Nabi Idris kenapa? Dia sama orangnya sama sendalnya di dalam surga, masuk ke dalam surga. Tapi bila sahabat Nabi yang namanya muazin, yang tukang azan ya tukang azan,
yang nyalain azan sendalnya udah ada di dalam surga, orangnya masih ada di dalam dunia. Lanjut lagi, yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh terkenal dengan mujizatnya. Apa mujizatnya Nabi Nuh? Membuat perahu atau membuat kapal. Nah, atau bisa disebut juga membuat bahtera. Bahtera yang paling pertama dibuat di dunia itu adalah orang manusia pertama yang bisa membuat perahu adalah Nabi Nuh. Saking besarnya itu kurang lebih perahunya Nabi Nuh itu kurang lebih ya kemungkinan sekolah inilah. Itu saking besarnya, terdiri dari 3 lantai. Yang pertama, lantai pertama untuk para binatang dan binatang yang berpasangan-pasangan. Yang kedua buat para manusia yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yang beriman kepada Nabi Nuh dan Allah. Nah, lalu Allah menurunkan sebuah hujan yang sangat deras, 40 hari 40 malam gak berhenti-berhenti. Hingga akhirnya menjadi sebuah banjir yang sangat besar. Dulu Nabi Nuh suruh bikin perahu, dibilang Nabi Nuh udah gila kali bikin perahu di tengah kota, di tengah kampung, mana mungkin bikin perahu. Tapi rencana Allah lebih hebat daripada rencananya manusia. Pengetahuan Allah lebih tahu daripada pengetahuan manusia. Karena orang kaumnya Nabi Nuh nggak beriman, Allah memberikan bencana yaitu berupa hujan 40 hari, dan ada yang mengatakan 40 hari 40 malam tidak berhenti-berhenti hingga akhirnya menjadi hujan. Kampungnya Nabi Nuh itu banjir, telap semua. Besarnya semana? Besarnya segunung tuh. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an itu durhaka kepada Nabi Nuh dan Allah. Kata Nabi Nuh, ayo Kan'an ikut bapak naik perahu. Nggak mau pak, saya mendingan naik ke atas gunung, naik ke pohon kelapa. Tapi tetap semuanya anaknya Kan'an ini tenggelam, kena banjir. Nah, sebagai itu bentuknya maka Kan'an ini masuk bagian anak yang durhaka, nggak mau ikut apa kata bapaknya dan nggak mau ikut taat kepada perintah Allah. Yang ketiga Nabi Hud. Yang keempat Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ini punya mujizat. Apa mujizatnya? Yaitu bisa mengeluarkan unta yang berwarna merah dari batu. Nah, saking durhakanya ini kaumnya Nabi Saleh disuruh jangan menyembelih unta tapi disembelih. Nah, Allah murka. Itu kaumnya Nabi Saleh diazab 2 kali. Pertama diazab kasih gempa, terus dikasih suara yang sangat menggelegar, terus dilemparin batu. Itu kaumnya Nabi Saleh yang durhaka kepada Nabi Saleh dan Allah. Yang keempat, selanjutnya Nabi Ibrahim. Apa mujizatnya Nabi Ibrahim? Tidak mempan dibakar api. Nabi siapa? Hakim ya, cakap sekali hakim. Tidak mempan dibakar api. Sini ada yang nggak mempan dibakar api? Ada? Nggak ada. Pak, ada. Nah, itu namanya pesulap itu mah punya trik. Tapi Nabi Ibrahim dia taat kepada Allah, dia dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Kalau kita kan bakar mungkin biasa ditumpukin dalam sebuah kayu, ditaruh tengah-tengah, Nabi Ibrahim diikat. Nah, dibakar. Lalu Allah menyuruh malaikatnya untuk madamin api. Ada burung datang menolong, kasih air buat madamin api. Semut nolongin Nabi Ibrahim juga buat madamin apinya Nabi Ibrahim. Ada satu binatang yang tidak mau menyelamatkan Nabi Ibrahim, adalah cicak. Kata cicak, ngapain madamin api? Itu api udah api udah besar, gak mungkin Nabi Ibrahim bisa selamat. Tapi kata semut, walaupun saya tidak bisa memadamkan api, tapi saya akan berada nanti di surga, berada di pasukan barisan Nabi Ibrahim. Ada yang mau nanya dari kisah Nabi Ibrahim? Ada yang mau nanya? Gak ada. Nah, dari 25 Nabi, setiap Rasul dan setiap Nabi punya sifat wajib dan sifat mustahil.
atau sifat terpuji dan sifat mustahil. Sifat terpuji atau sifat wajib bagi Rasul yang pertama. Apa yang pertama? Sidik, artinya benar atau jujur. Seorang nabi dan seorang rasul wajib untuk memiliki sifat jujur. Makanya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin karena dia karena kejujurannya. Terus yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang nabi setiap perkataannya atau setiap ucapannya yang dia sampaikan kepada umatnya wajib dapat dipercaya. Terus yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Apa yang disampaikan? Hah? Apa yang disampaikan nabi kepada umatnya? Apa? Itu untuk menyembah kepada Allah, untuk selalu berbuat baik. Itu disampaikan. Kalau kata Allah suruh sholat, maka Nabi juga harus menyampaikan kepada umatnya untuk suruh sholat. Yang keempat fatona, artinya cerdas. Seorang Nabi harus wajib memiliki sifat cerdas atau pintar. Dan ada lawan katanya nih, dari sifat wajib ke sifat mustahil. Apa aja sifat mustahil? Yang pertama adalah kizib, artinya bohong. Gak mungkin, mustahil seorang rasul itu dia berbohong. Yang kedua, berkhianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang keempat, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat artinya balada atau bodoh. Gak mungkin seorang rasul itu bodoh. Kalau seorang rasul bodoh, bagaimana dengan umatnya? Kasihan umatnya. Kan setiap itu kan bergantung kepada nabi dan rasul. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Lanjut. Nah, perbedaan nabi dan rasul. Kelihatannya nabi sama rasul menurut kamu sama ya? Ya. Tapi sebenarnya nabi itu dan rasul itu berbeda. Dan apa dari perbedaannya? Kalau nabi belum tentu rasul memiliki sifat sidik, amanah, fasonah, bertugas hanya untuk dirinya sendiri, tidak memiliki umat. Contohnya apa? Nabi dia dapat wahyu dari Allah, tapi tidak disampaikan kepada umatnya. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam punya umat nggak? Punya kan Nabi Adam punya umat nggak Nabi Adam? Nggak punya, karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di dunia. Nggak ada dia punya umat. Terus siapa lagi? Nabi Idris. Nabi Idris Nabi apa Rasul? Nabi. Kenapa Nabi Idris termasuk Nabi? Karena Nabi Idris gak punya umat. Nah kalau Nabi Nuh punya umat, maka Nabi Nuh dia termasuk dibilang Rasul. Apa itu Rasul? Rasul itu udah pasti Nabi, memiliki sifat sidik, amanah, fatona, tabligh, bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya, dan memiliki umat. Jadi lebih gampangnya kita ingat nanti kalau ada soal PAS atau PTS, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul udah pasti Nabi. Ngerti? Pak Guru ulang. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Jelas. Ini ngerti? Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah ini yang tadi Pak Guru bilang, Rasul ulul azmi atau 5 besar. Kalau bahasa kitanya di sekolah, di kelas ini ranking 5 terbaik. Nah ini Rasul ulul azmi. Apa sih Rasul ulul azmi? Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa. 5 ranking terbaik.
Nabi 5 ranking terbaik atau Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh menghadapi umatnya, saking sabarnya disuruh bikin perahu. Kata Allah, sebelum bikin perahu, nanam dulu. Nah, setelah nanam jadi pohon. Nah, udah jadi pohon, pohonnya udah besar. Kata Allah suruh nebang. Setelah nebang jadi kayu. Kalau udah jadi kayu, terus suruh bikin perahu, suruh membuat perahu. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim. Tadi Pak Guru bilang Nabi Ibrahim itu menghadapi seorang raja namanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim dikejar-kejar sama pasukan Raja Namrud. Udah ketangkap, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menolong kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, "Qul ya naru bata wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah, bahasa Indonesia yang artinya, "Wahai api, padam, selamatin tuh Nabi Ibrahim." Kalau bahasa kitanya. Paham? Dua nabi. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi seorang raja yang sangat zalim. Siapa namanya? Fir'aun. Saking zalimnya tuh Fir'aun sampai ngaku dirinya menjadi Tuhan. Gak ada yang berani melawan Fir'aun. Pokoknya kalau ada yang berani melawan Fir'aun langsung dipenggal kepalanya. Nah, Fir'aun juga punya pengawal. Siapa pengawal-pengawalnya? Yaitu tukang sihir. Nah, diutus Nabi Musa kepada Raja Fir'aun. Nabi Musa punya mukjizat apa? Mukjizatnya Nabi Musa? Sebuah tongkat. Tongkatnya berubah menjadi apa? Fir'aun nyuruh tukang sihirnya bikin ularnya suruh keluarin. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Dicaplokin tuh ularnya Nabi Musa satu-satu tukang sihirnya. Lalu Nabi Musa diuber-uber nih. Diuber-uber sama Fir'aun sampai ke Laut Merah. Nabi Musa bingung. Di depan laut, di belakang pasukannya pasukannya Raja Fir'aun. Nah, kata Allah, Musa, kalau bahasa kitanya Musa, pukulin laut dengan tongkatmu. Lalu laut itu bisa berubah jadi apa? Terbelah menjadi dua. Ya kan, laut yang besar, airnya tinggi, dengan mukjizat Allah dipukul tongkat dari Musa, langsung terbelah lautnya. Nah, Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel lewat tengah-tengah laut, lewat di bawah air. Nah, lewat bawah air, sudah sampai seberang, Fir'aun ngejar di belakangnya nih. Kata Allah, pukul lagi tuh lautnya. Lautnya tadinya terbelah menjadi satu lagi, jadi rapat lagi. Fir'aun dengan tentaranya kelelap tenggelam di Laut Merah. Pak, Laut Merah kan lautnya warnanya merah? Enggak, itu emang namanya Laut Merah. Ada juga di situ juga ada namanya Laut Mati. Laut Mati apa namanya Laut Mati? Ya emang bukan segitu banyak orang mati, tapi emang namanya Laut Mati. Lanjut lagi, Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa nih. Nabi Isa punya seorang ibu, namanya Siti Maryam. Siti Maryam ini Nabi Musa lahir tanpa adanya seorang bapak. Hanya punya seorang ibu namanya Siti Maryam. Nah, Nabi Musa ini kesabarannya menghadapi kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel juga. Saking durhakanya Nabi Musa pengen disalib. Nah, terus Allah mengganti Nabi Musa dengan muridnya yang berkhianat. Siapa muridnya yang berkhianat? Namanya Yudas Iskariot. Mukanya disamain dengan Nabi Musa. Nah, lalu Nabi Musa sama kayak Nabi Idris. Nabi Musa ini diangkat oleh Allah ke langit. Tapi nanti hari kiamat Nabi Musa akan turun menghadapi namanya Dajjal. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir.
Rasul ulul azmi yang terakhir dan nabi terakhir untuk umat Islam, penutup para nabi. Dan Nabi Muhammad diusir dari kampungnya, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang tadinya umatnya sedikit, akhirnya umatnya menjadi banyak sampai nanti hari kiamat. Sampai dari sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kerjakan. Bentar, Pak Guru lihat. Halaman 118. 118. Sudah keluarin buku tulisnya, kerjakan halaman 118. Kevin, 118. Kerjakan. Ayo, keluarin buku tulisnya. Kerjain. Aska, sekolah kerjain. Iya, kerjain. Kerjain. 118 Kevin. Bukunya. Jadi kerjain barengan sama Fadil. 118 buka bukunya. Gampang. Susah. Dan tak kenapa yang susahnya? Susah. Tuh. Tadi kamu udah jelas ya tadi. Coba, apa sih kamu? Coba tanya apa tuh? Kamu tanya Maria. Sudah semua? Ya. Oke, tutup bukunya. Rapikan bukunya. Sudah semua dari itu rapiin bukunya. Bukunya lebih rapiin. Baca, bukunya dirapiin. Ya, rapi semua. Ya, cukup
sampai sini pelajaran agama Islam tentang iman kepada Rasul-Rasulullah. Kita ketemu lagi hari Jumat depan. Hari Jumat depan kita bertemu lagi pelajaran agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapin Duduk